Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar. Adapun bacaan gemar pagi hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 5 ayat 18 dan ayat-ayat selanjutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara mengenai orang lumpuh disembuhkan. Bapak Ibu, kenapa orang lumpuh ini bisa sembuh? Karena ada orang-orang yang perhatian kepada dia. Orang lumpuh ini yaitu berbicara mengenai orang yang berdosa. Orang lumpuh ini adalah berbicara orang yang belum menerima kasih karunia. Orang lumpuh ini berbicara mengenai lumpuh imannya, lumpuh semangatnya, lumpuh gairahnya, lumpuh spiritnya, sehingga dia tidak mendapatkan kemuliaan yang dari Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, yaitu orang-orang yang memiliki iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia memiliki empati dan perhatian kepada orang yang berdosa, yaitu orang yang lumpuh ini, sehingga mereka bersatu hati Bapak Ibu untuk mengangkat orang lumpuh ini dibawa di hadapan Tuhan Yesus Kristus, walaupun melalui perjuangan yang cukup berat ya, dengan dibawa lewat atap rumah lalu diturunkan tepat di depan Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu. Ya, tugas orang yang baik hati ini, orang-orang yang telah memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus ini, orang-orang yang memiliki anugerah ini Bapak Ibu, yaitu untuk menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan, yaitu orang lumpuh dijadikan sembuh ya, orang lumpuh jadikan untuk memiliki semangat, maka orang ini harus dibawa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan ini berbicara bagaimana orang ini harus dibangun watak dan karakternya, semangat hatinya, pikiran perasaannya, dibangun seperti firman Tuhan, dibangun seperti Tuhan Yesus hidup, sehingga mereka memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, betapa indahnya ya apabila dalam sebuah gereja, dalam satu gereja ya, orang-orang yang memiliki iman yang lebih kuat itu menguatkan orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang imannya kurang kuat. Jadi ini adalah tugas orang-orang yang memiliki iman yang tangguh, yang sudah memiliki keselamatan, orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah lahir baru. Itu ternyata Bapak Ibu, dia memiliki tanggung jawab untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang lumpuh ini di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk dijadikan murid Tuhan, untuk disembuhkan. Sehingga kasih karunia ini tidak kita miliki sendiri, tetapi orang lain juga boleh merasakan. Ya Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita memiliki semangat Kristus ini. Nah, seperti Tuhan Yesus Kristus, waktu kita lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita yang sudah sembuh harus mencari orang lumpuh untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga terjadi satu kesembuhan, terjadi satu sukacita. Sehingga di sini dikatakan Bapak Ibu, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya
dan pulang ke rumah sambil apa? Sambil memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, melalui langkah kehidupan kita memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan membawa banyak jiwa, yaitu dengan menyampaikan kabar baik ini bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang lumpuh disembuhkan. Lumpuh semuanya Bapak Ibu ya, apakah itu lumpuh ekonominya di bawah Tuhan sehingga dia orang ini memiliki bagaimana cara ngatur ekonomi yang benar, lumpuh imannya dibawa kepada Tuhan sehingga mereka menjadi kuat Bapak Ibu ya. Jadi sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus itu harus kita berikan kepada orang-orang yang lumpuh ini ya, dibawa kepada Tuhan, dibawa kepada firman Tuhan sehingga terjadi satu kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini bicara soal dosa. Dosa itu hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang ya melalui kehidupan saudara untuk apa? Untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi ya di dunia ini masih banyak sekali orang yang lumpuh, maka menjadi tugas kita untuk membawa orang lumpuh di hadapan Tuhan ya. Bapak Ibu, kasih Tuhan yang sudah begitu besar dalam hidup kita, mari kita responi dengan memberikan kasih Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan kita kepada orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya akan menutup dengan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kami mau menghidupinya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.